Bapak Ibu sekalian lihat waktunya ya. Nah, di sini saya akan izin untuk memulai mengajar hari ini ya. Saya izin dulu ya teman-teman. Izin Bu Ana juga. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kayaknya masih belum semangat ya. Kalau misalkan Ibu tanya lagi selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Seperti itu ya. Oke? Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Bu harap kalian sudah duduk dalam keadaan siap, bangku kalian semua sudah rapi. Kalau misalkan seragam kalian belum rapi, tolong dirapikan dulu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan ice breathing dulu ya, supaya kita lebih santai belajarnya seperti itu. Nah, kalian dengarkan arahannya dulu. Tidak ada yang berbicara, tolong perhatikan Ibu di depan ini. Nah, untuk yang pertama, kalau Ibu mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke, gitu ya. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kita coba ya. Kita ulang dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, seperti itu ya. Ibu rasa kalian sudah siap semua untuk belajar. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang hafal tidak lagu Garuda Pancasila? Hafal? Hafal, Bu. Hafal ya. Hafal semua. Ya, kita nyanyi dulu. Dalam hitungan ketiga, semuanya mengeluarkan suara ya. Jangan ada yang diam ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot bersedia untuk Pancasila adil mampu sentosa bagi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Udah, makasih anak-anak. Kalian hebat semua. Ibu senang sama kalian. Ibu lupa ya tadi. Hari ini hadir semua kan? Hadir, Bu. Hadir Bu. Ya, tidak ada yang sakit ya. Pikirnya udah masuk juga. Iya, Bu. Nah, Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, kemudian di sini Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, kemarin kalian ingat tidak materi kita kemarin apa? Ayo, Jamilah, coba Jamilah. Ingat nggak? Lupa. Kalau Farida ingat tidak Farida? Lupa juga, Bu. Lupa ya. Oke, kalau begitu Ibu ingatkan lagi. Kemarin itu kan kita sudah belajar tentang kerja bakti. Nah, kerja bakti ini hubungannya dengan tema kita pada hari ini. Kita nanti akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran keempat, di mana materinya nanti untuk bahasa Indonesia itu adalah sekolah bersih, dan untuk PPKN-nya adalah kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Ya, hubungannya dengan kerja bakti tadi apa menurut kalian? Kerja bakti itu adalah salah satu cara untuk menciptakan sekolah yang
Bersih. bersih. Nah, Sehat. kemudian kerja bakti itu tadi adalah salah satu kegiatan yang kita laksanakan di sekolah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai warga sekolah, ya. Nah, jadi ini materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Namun sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh Ibu minum dulu ya? Ya, izin minum dulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, ada yang tahu tidak? Coba, Farida, kira-kira tujuan pembelajaran kita apa? Menganalisis kalimat, Bu. Oh iya, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti, kita akan menganalisis kalimat, masalah, dan saran melalui sebuah teks bacaan, ya. Kemudian dari teks bacaan itu nanti, kita akan membaca kalimat lagi, dan kita akan menemukan kalimat, masalah, dan saran secara tulisan dengan benar, ya. Kemudian yang ketiganya, kita akan mengamati video sekolah bersih nanti, di mana peserta didik nanti akan menunjukkan, oh masalah yang ada gambar itu, gambar yang ada masalah itu yang mana, seperti itu ya. Kemudian lagi untuk yang kelima nanti kita akan mencermati, oh belum ya, yang keempat dulu kita akan melalui diskusi kelompok, di mana di situ nanti kita akan merumuskan suatu masalah untuk mencari suatu penyelesaiannya. Kemudian yang kelima, dengan mencermati gambar pada teks bacaan, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah nanti, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sekolah bersih secara tulisan dengan benar, ya. Kemudian yang terakhir, setelah mengamati video tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah, peserta didik menentukan kegiatan yang termasuk hak dan kewajiban secara lisan dan tulisan dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti yang akan Ibu nilai di sini adalah keaktifan kalian dalam belajar, ya, cara kalian bekerja sama, kalian mengeluarkan pendapat, ya, berani bertanya, ya, seperti itu ya. Jadi Ibu harap kalian dapat bekerja sama dengan baik nanti. Baik. Nah, coba tadi kalian sudah menyiapkan buku kalian tidak? Di halaman 16 itu di buku kalian, ya, di situ kan ada teks bacaan sekolah bersih. Apakah kalian sudah mencermati bacaan kalian? Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Tapi mari kita cermati bersama-sama lagi di sini. Sekolah bersih. Mutiara dan teman-teman siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, kelas Mutiara berbau tidak sedap. Bau itu datang dari tempat sampah, kamar mandi, dan juga selokan di dekat jendela kelas. Mutiara dan teman-temannya tidak nyaman belajar di kelas. Kebersihan dan kesehatan sekolah penting dalam proses belajar mengajar. Sekolah yang tidak nyaman akan membuat anak-anak tidak bisa belajar dengan baik. Dari teks bacaan yang kalian baca, apakah kalian sudah menemukan kalimat masalah? Ayo, siapa yang bisa jawab di sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalian sudah menemukan kalimat masalah atau belum di teks bacaan sekolah bersih ini? Ayo, ada? Siapa yang bisa menjawab? Anissa, coba. Kalimat Anissa. kedua, Bu. Yang mana, Anissa? Tolong bacakan, Kelas Anissa. Mutiara Kelas Mutiara berbau tidak sedap. Ya, Anissa pintar, tepuk tangan dulu yang sedap. lain. Kelas Nanti Mutiara dulu. berbau tidak sedap. Iya, kelas Mutiara berbau tidak sedap. Ya. Iya. Kemudian lagi di teks bacaan selanjutnya kita akan mencari kalimat saran ya. Kita cermati dulu bersama-sama anak-anak. Jadi, kalian sudah menemukan kalimat masalah, bukan? Nah, kali ini Ibu minta kalian tetap menyimak apa yang Ibu sampaikan. Warga sekolah perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah. Tempat sampah sebaiknya dipisahkan organik dan anorganik. Toilet lebih baik bersih dan wangi, bebas dari sampah. Sekolah sehat seharusnya bebas dari asap rokok.
tempat cuci tangan di beberapa tempat agar peserta didik mudah membersihkan tangannya. Selokan seharusnya bersih dan tidak tersumbat, serta sekolah seharusnya memiliki halaman yang luas sebagai tempat bermain. Dari apa yang Ibu bacakan, apakah kalian sudah menyimak dengan baik? Kalau kalian sudah menyimak dengan baik, tentunya kalian dapat menemukan kalimat saran dari apa yang sudah Ibu bacakan tadi. Jadi, kalian sudah menemukan kalimat Ya, ada yang sudah bisa menemukan kalimat sarannya? Ada? Ayo coba Elsa, Ayo Elsa ini biasanya aktif ya. Ayo. Lagi sakit perut, Bu. Kurang enak badan. Pagi sudah minum obat, Elsa? Sudah, Bu. Tapi disuruh Ibu. Di rumah harus sekolah walaupun sakit perut. Berarti ibunya hebat, Elsa. Ibunya tuh mau kamu itu jadi anak yang Bukan hebat, Bu. Tapi marah-marah kalau saya ke sekolah. Ya, kalau Elsa ini kan biasanya 1 minggu itu bisa ada nggak sekolah ya? Iya, Bu. Ya, coba Elsa bisa nemuin yang Apa mana? yang ditemukan, Bu? Apa? Apa yang ditemukan di sini, Bu? Kalian mencari kalimat sarannya. Ayo, kalimat sarannya itu yang seperti apa sih? Kalian menebak dulu gitu ya. Oh iya, Bu. Sarannya, Bu, seharusnya bersih dan tidak tersumbat, Bu. Iya, pintar. Elsa pintar Iya, ya. memang pintar, Bu. Lagi-lagi. Makanya disuruh sekolah. Fitri, coba Fitri. Iya, Bu. Seharusnya sekolah tuh bebas dari asap rokok, Bu. Habis itu ada tempat cuci tangan. Seharusnya selokan bersih dan tidak tersumbat. Serta sekolah seharusnya memiliki halaman yang luas sebagai tempat bermain, Bu. Tuh, benar kalau, Bu. Fitri ya. Nah, kalimat saran, kalimat masalahnya tadi sudah kalian temukan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa nih yang belum bicara nih ya? Ibu lihat dulu ya. Coba Fikri, Yuli, Bu. coba. Kalimat masalah itu apa, Fikri? Menurut kamu, Fikri? Yang di mana, Bu? Kalimat Nah, masalah. nggak tahu dia, Bu. Ayo, menurut kamu saja kalimat masalah itu apa? Oh, yang Apa? yang ini, Kak, Bu. Iya. Apa, Fikri? Ibu tidak mendengar. Fikri sering buat masalah. Itu masalah itu apa, Fikri? Yang Di tadi kelas. Kamu. Itu apa? Oh, di kelas. Masalah yang di kelas, Kak, Bu. Fikri. Iya, masalah itu menurut kamu apa? Ya, pengertian dari Oh. masalah itu menurut kamu dulu. Buang sampah sembarangan, Bu. Ya, itu kan contohnya. Itu Oh. contohnya, Fikri. Hmm. Ya, coba Ya, Ibu tahu. tanya lagi. Siapa yang Ibu tanyain ya? Siapa ya? Coba. Bentar. Ibu sendiri Juli, lupa sama coba, muridnya. Juli. Kalimat Ya. masalah itu apa, Juli? Kalimat masalah itu salah, Bu. Ayo, kalimat masalah itu apa? Kalimat yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, Juli tidak sesuai dengan kebenaran masalah, Juli. hampir apa namanya? Hampir bagus ya jawabannya ya. Nah, nanti Ibu jelaskan dulu di sini. Itu kalimat masalah, kalimat saran, dan kalimat penyelesaian masalah ya. Nah, kalimat masalah di sini adalah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian sebagai solusi. Nah, kalau kalimat saran itu adalah kalimat yang kita berikan sebagai pendapat seperti itu. Boleh kita dengan menggunakan kata yang sopan seperti kata seharusnya tadi, lebih baik seperti itu ya, ada baiknya kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk kalimat penyelesaian masalah itu adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan masalah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Bu, kami kan kelas 3, Bu. Nggak ngerti, Bu, apa itu, Bu, kalimat yang Tapi mengandung ini suatu memang permasalahan pelajaran tuh kita, gimana, Bu? Nah, makanya kalau malam hari itu kalian belajar, buka bukunya. Ini sudah pelajaran kita, memang seperti ini ya. Ah, Ibu nih. Ibu rasa kaliannya yang kurang belajar ini ya. Jangan menyalahkan materi ya, tidak boleh seperti itu ya. Oke, Saya pemalas, Bu. yang lain. Juli nih, paham nggak, Juli? Ayo, Juli, Johanna, paham nggak? Mary, Paham.
Dan satu memang nggak paham terus, Bu. Belum paham juga, Bu. Oh, belum Iya paham. nih, kalimatnya mengandung. Kalau mengandung itu kan orang hamil, Bu. Ya. Kalau kalimatnya gimana, Bu? Aduh, Elsa, kamu ini ada-ada aja, Elsa ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, kalimat masalah. Kalian Iya, tahu Bu, masalah gimana, tidak? Bu? Pernah nggak mengalami masalah di kehidupan kalian sehari-hari? Pernah, Bu, yang nggak Setiap sesuai nih, dengan si apa yang kita Fitri. harapkan, Bu. Bu. Iya, misalnya si Fitri ini kelahi sama Yohana ya. Tadi sore misalnya kelahi, ya kemarin sore maksudnya kelahi. Nah, itu kan masalah. Terus untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa menurutmu, Elsa? Ayo, Elsa. Oh ya, itu berarti mengandung masalah ya, Bu ya? Nggak ada uang masalah Ya, juga ya, Bu? seperti itu ya. Iya, kalau kami nggak ada uang masalah juga, Bu. Iya, masalah juga seperti itu, tapi tidak dalam konsep pelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Nah, jadi seperti kita akan merumuskan masalah ya. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok ini. Nah, kelompok yang pertama, tolong dicatat namanya. Kelompok 1, bersih. Namanya ada Anissa, ada Jamila, ada Farida. Kelompok 2 harum namanya. Ada Elsa, ada Fitri, ada Yohana, ya. Kelompok 3 rapi. Ya, Juli, ada Sari, ada Fikri ya. Ya, sudah tahu semua kelompoknya? Sudah, Bu. saya dari Bu. kemarin kelompoknya sama Anissa terus, Bu. Bu, saya dengan Elsa terus, Bu, dari kemarin. Bu, saya tidak mau Jamila, sama Jamila. Juli, Bu. Iya, Jamila. Bu. Ibu nih tiap hari Iya, nyuruh Bu. kelompok itu terus. Bosan, Bu, dan Elsa terus, Nanti Bu. Dia sama- nakal. Oh Ya, ya, Bu. coba kalian Sama dengarkan Juli, dulu. Bu. Oke, dalam hitungan ketiga tidak ada yang berbicara, tolong dengarkan Ibu dulu menjelaskan. 1, 2, 3. Ya. Nah, Ibu jelaskan dulu. Kayak Jamila. Seharusnya kamu senang, Jamila. Anissa ini kan pintar. Jadi siapa tahu nanti kepintaran si Anissa ini kan bisa dibagikannya untuk kita dan untuk kamu. Kan untuk juga mau pintar sendiri. itu ya. Bu. Ya, ketua kelasnya di sini Fikri. Nah, kalau Fikri bergabung sama Juli, sama Sari, pastinya nanti apa? Gimana menurut kalian kelompoknya? Ibu yakin nih kelompoknya pasti tertib. Karena Fikri ini kan ketua kelas, pasti dia memberikan contoh yang baik. Seperti itu ya. Padahal orangnya mana ada. Bu, Apa, Elsa Elsa? nggak harum, Bu. Kenapa masuk kelompok harum, Bu? Enggak, si Fikri itu walaupun ketua kelas dia juga ikut-ikutan. Kalau orang jahil ikut-ikutan juga jahil, bukan Ayo, mengatasi dia Fikri, itu. Bu. jangan seperti itu, Fikri. Kamu berikan contoh yang Bohong Elsa tepat. itu, Bu. yang Elsa suka terbaik, ngadu Fikri, domba ya. aja, Bu. Iya, Fikri, jangan seperti itu. Nah, di sini kalian sudah bergabung sama kelompok kalian masing-masing. Sudah, Bu, terpaksa, Bu. Bu, tapi Elsa nggak harum, Bu. Oke. Gimana, Bu? Ya, Bu. Kalau mau harum, kalian pakai parfum dulu di rumah Nggak ada ya. uangnya, Bu. Ya, Bu. Iya, Ibu baru masuk di kelas 3 sudah 1 bulan, baru hari ini Ibu bisa tertawa. Biasa Ibu marah-marah sama kami. Aduh, jangan seperti itu, Elsa. Hari ini Ibu tuh lagi senang ya. Nah, semoga kita semua di sini dalam keadaan senang semuanya. Selamat. Nah, oke, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing. Sini Ibu akan membagikan LKPD yang pertama, Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada nama kelompok, nama peserta didiknya, hari tanggalnya, ya. Di situ juga ada petunjuknya. Setiap kelompok membaca kalimat-kalimat yang sudah disediakan. Peserta didik secara individu menemukan kalimat masalah dan saran dengan cara mencentang. Tadi Ibu bagikan kalian dalam kelompok, tapi kalian tetap mengerjakannya secara individu ya. Oke? Bu. Nah, ini kalian kerjakan dulu. Tolong bagikan dulu, Fitri. Bagikan untuk teman-temannya LKPD-nya, Fitri. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Fitri. Bagikan dulu ya. Ini Cepet. Iya, sebentar, Nak. Ini, Nak. Nisa. Beri waktu kalian dulu untuk menjawabnya. Ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian kumpulkan untuk Ibu ke depan.
Ya silahkan ya, dikerjakan dulu. Ayo Elsa, jangan tawa aja Elsa. Kerjakan Elsa. Ini Ini sendiri ya, Bu. Sedang masalahnya. Apa jawabannya ini, Bu? Ayo kalian mencari masalah dan sarannya aja. Misalnya, yang pertama itu kan Lisa dan teman menyapu sudut sekolah. Nah, berarti ini termasuk masalah apa saran menurut kalian? Lisa dan teman menyapu Oh, sekolah. Jadi tinggal Masalahnya tadi, Bu. ya, mudah kan? tuh. Ada yang kesulitan? Sulit, Anissa, Bu. Anissa kesulitan nggak menjawabnya? Paham, Bu. Tinggal dicentang kan yang Iya, tinggal nomor satu itu dicentang aja. masalah. Iya, saran. seperti itu ya. Sini ada lima aja kalimat masalahnya. Kalian pahami dulu benar-benar ya. Bu, Elsa nggak mau ngerjain sendiri, Bu. Saya bingung ini, Bu. Apa jawabannya, Bu? Mau saya Nyuruh-nyuruh saya, contreng Bu. semua aja ini. Bu, biar benar semua. Jadi saya contreng masalah sama saran di nomor 1 ya, Bu ya. Jangan seperti itu, Ibu Elsa. Tadi kan Ibu sudah mengingatkan yang Ibu nilai di sini itu adalah apa? Ya, tidak hanya keaktifan kalian dalam belajar, tetapi juga Ibu akan menilai hasil apa? Ayo. Hasil dari pekerjaan kalian, Elsa ya. Yes. Ini kan kerja Ya. kelompok, Bu. Ibu tahu Elsa ini sebenarnya murid pintar ya, tapi Elsa Ya. ini terlalu Bang, Bu. aktif ya Elsa ini. Ayo yang lain, kita kerjakan dulu ayo. Yo cepat Fitri, cepat Fitri. Ya, Ibu lihat dulu ya pekerjaan kalian. Ibu keliling dulu nih ya. Ayo Juli, jangan melamun Juli, kerjakan Juli. Iya Bu, Juli ini Bu, nggak mau Bu. Itu kayak si Fikri udah nomor 3. Iya Bu. Ya, hampir selesai semua ya. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke Ibu di depan. Nanti Fikri yang kumpulkan, tolong Fikri ya, ketua kelasnya. Iya Bu. Iya. Ayo, sudah semua? Dah. Udah, Bu. Ya, sudah ya. Bu. Nah, Nah, Ibu Bu. lihat dari pekerjaan kalian ini, kalian sudah mengumpulkan ke depan. Ibu lihat nilainya sudah, pekerjaannya sudah bagus, ya seperti itu. Elsa juga, meskipun dia bercanda, tapi dia sudah mengerjakan dengan Ya, sebaik. Bu. Kan bercandanya sambil berotak, Bu. Ya, Elsa. Berotak itu apa, Elsa? Apa sih berotot? Apa Tahu itu Elsa nih. berotak? Apa, Suka-suka Elsa? saya. Suka-suka saya lah. Ya, sudah ya. Sudah, Bu. Oke, Ya, sudah Bu, senyum Ibu. dikumpulkan Senyum semua. Ibu hari ini manis Terima sekali. kasih untuk kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya. Ya, kita lanjutkan lagi pelajarannya ya. Nah, tolong perhatikan lagi di depan. Nah, di sini ada gambar. Lalu bagaimana kalian menanggapi gambar di bawah ini? Coba Fitri. Ayo, gambar yang pertama apa Fitri menurutmu? Nah, itu. Kelasnya rapi, Bu, bersih. Itu bukan kelas rapi, itu bangku kosong. Itu belum datang. Bu. Aku kalau Bangku kosong itu. Bu, kalau aku datang duluan di kelas itu Bu kosong Bu. Bu, Iya. bagus Bu, warnanya Bu. Itu gambar bangku kosong. Ya, kemudian Anissa, menurutmu gambar yang kedua ini apa, Anissa? Itu kelasnya berantakan, kotor. Itu biasa Elsa gitu Bu. Nah, setelah bangku Suka-sukanya. kosong tuh kan ada hantunya itu, Bu. Iya Jadi nih, biar Elsa makin sering buang hantu nih, sampah Bu. sembarangan, Bu. Bu, di laci Elsa banyak Ya. sampahnya. Oke, Dan Bu. bangku Coba Ibu kosong lihat. diberantakin sama Tidak hantu. ada yang bicara semua dalam hitungan ketiga, tidak ada yang berbicara. 1, 2, 3. Ya, satu-satu ya bicaranya ya. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga. Coba si Farida, coba. Apa Ibu. Farida yang ketiga itu Farida? Itu lagi bersihin daun, Bu. Iya, bersihin daun. Menurutmu ini masalah enggak, Farida? Itu kegiatan yang positif, Bu. Soalnya kan dia bersih-bersih. Iya, di situ kan berarti ada dedaunan yang berserakan. Memang ini adalah kegiatan yang positif ya, tapi di dalam kegiatan yang positif itu kita melihat suatu masalah ya.
Nah, berarti kalian sudah bisa menentukan apa namanya? Gambar yang ada masalahnya sama yang tidak ada ini. Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan di sini? Coba Elsa. Ada pertanyaan Elsa? Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih, Bu, banyak. Tapi muka Ibu mau marah-marah terus malah saya. Saya tidak marah ya, tapi ini memang sudah cara saya mengajar seperti ini, Elsa. Kamu ini seperti tidak Iya. kenal saya aja, Elsa ya. Mana kami kenal Bu, Ibu yang baru 1 bulan di sini. Nggak pernah senyum baru hari ini, bisa ketawa. Biasanya marah-marah terus. Tidak, Paham Elsa, aja, Bu. ya. Nggak apa-apa Ibu aja ini ya, Bu. baik hati Walaupun dan tidak sombong ya. Ayo. iya, Bu. Rajin menabung, Bu ya. Iya. Kalau banyak tabungannya bagi Bu. Yohana, Ibu mau tanya, menurutmu Ya, apa, Bu. Yohana, dari gambar yang 3 ini? Menurutmu? Masih bingung, Bu. Gambar yang Iya? ketiga ini, Bu. Jadi masalah apa bukan, Bu? Ya, menurutmu salah apa bukan ya? Menyelesaikan masalah itu kayaknya, Itu Bu. bisa 2 pengertian, Bu. Bisa masalah, bisa saran juga berarti, Bu. Iya, seperti itu ya. Nah, silahkan dulu kalian berargumen ya, kalian berpendapat dengan pikiran kalian masing-masing. Ibu persilahkan aja ya. Nah, Kalau sebelum menurut kita Ibu apa, melanjutkan Bu, nomor kegiatan 3? kita lagi, ya di sini kalian akan melihat video ya. Nah, coba cermati dulu nanti videonya ya. Masing-masing masih duduk dengan kelompoknya. Jangan ada yang kelahi, jangan ada yang cubit-cubitan nih Elsa. Biasanya cubit-cubitan terus nih Elsa nih ya. Iya, Bu. Nakal, Bu Elsa, Bu. Iya, ya, dengarkan dulu ini. Assalamualaikum anak-anakku kelas 3. Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Nggak ada, Bu, videonya, Nggak ada Bu. videonya, Bu. Videonya Suaranya aja, Bu. mana, Bu? Semangat ya untuk belajar. Oke, Ya, bentar pada dulu. video Itu, Bu. pelajaran kali ini Mana, Bu? kita akan belajar Sembunyi Ya. dia, Bu, di belakang, Bu. Nah, Ibu nggak ada videonya, Bu. Ya, kedengaran tidak 4, suaranya? 3, kelas 3 Suaranya Suaranya ada. Iya, kalian dengarkan suara aja kalau begitu ya. Nggak ada, Bu. Oh, ya, Bu. Pakai di video. Kalian dengarkan suara aja. dalam kehidupan Ini sehari-hari. sepertinya jaringan ya. Masalah. Apa itu masalah? Nggak ada jaringan, Bu, di Masalah kelas, Bu. adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita serta harus segera diselesaikan. Nah, kalimat masalah sendiri adalah sebuah kalimat yang mengandung permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Nah, dari masalah ini, kalian bisa menentukan penyelesaiannya. Nah, pada bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat penyelesaian masalah. Artinya adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Oke, sekarang kalian perhatikan ya contoh kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah. Nah, contoh kalimat masalahnya adalah tubuh Masya sering terkena penyakit. Nah, kalimat penyelesaian masalahnya adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, makan dan minum secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat adalah rajin berolahraga. Nah, apakah kalian sudah menyimak dengan baik tadi? Terlihat Sudah, Bu. tidak videonya tadi? Terlihat, Bu. Iya, ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan LKPD kedua bahasa Indonesianya. Ibu minta tolong Juli untuk membagikan ke teman-temannya. Tolong bagikan dulu Juli. Ya, Bu. Ini teman-teman LKPD-nya. Ya, Bu. Jangan menjawab terus nih. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Nggak ada. Farida, ada yang mau ditanyakan Farida? Udah paham, Bu. Oke, sudah paham. Yang lain sudah paham? Paham. Bu. Paham ya.
Nah, Ya, terima Bu. kasih ya Ibu ucapkan di sini. Sejauh ini kalian masih terlihat sangat semangat ya. Itu yang harus perlu kita tingkatkan setiap hari. Jangan loyo ya. Meskipun terkadang kita tidak semangat, tetapi usahakan dalam belajar itu kita selalu semangat. Seperti itu ya. Kalau misalnya Semangat. ya, kita harus menyukai pelajarannya dulu. Kalau misalnya kita suka pelajarannya, berarti itu akan apa? Ayo. Kenapa Nisa menurutmu kalau kita suka sama pelajarannya? Akan mencintainya, Bu. Pak sama gurunya juga, Bu ya. Iya, Menyukai suka gurunya sama dulu, gurunya Bu. juga. Menyukai gurunya dulu, Bu. Baru menyukai pelajarannya, Bu. Kalau Nah, suka tidak sama juga gurunya, ya, biar sulit tidak juga pelajarannya ya. bisa, Bu. Kadang guru itu kan bermacam karakter ya. Kita tidak bisa membuat orang suka dengan guru ini, begitu ya. Nah, namun satu hal temukan Ibu di sini, kalian sukai pelajarannya. Kalau kita menyukai pelajarannya, pasti kita akan lebih mudah untuk memahami ya. Oke, kalian kerjakan dulu LKPD kedua ini sama seperti kalian mengerjakan LKPD yang pertama tadi. Kerjakan dulu ya. Aku beri waktu kurang lebih 15 menit di sini. Ayo kerjakan dulu. Itu paman apa, Bu? Paman bakso apa paman es? Yang mana Elsa? Itu kan nanti kan katanya kalimat masalahnya adalah titik-titik. Nah, nanti kan buat kata-kata yang banyak. Itu pamannya apa? Oh Paman bakso iya, apa paman es? menurut kalian di gambar ini paman siapa sih ini? Ayo. Ini si Juli, ini yang berdiri si Juli. Ayo, kalian beranggapan aja di gambar ini kalian sebagai pemerannya di sini ya. Ini ada Juli, ada Fikri ya. Kemudian ada siapa lagi ini satunya nih? Itu siapa, Bu? Apa? Itu yang ada dua cowoknya siapa lagi, Bu? Itu Fikri. Itu Bu. Fikri lagi beli es apa beli bakso, Bu? Itu paman Beli bakso apa bakso. paman es? Ini bukan Fikri. Fikri itu yang ini. Ini yang di tengah ini loh. Dua itu siapa, Bu? Nah, kalau ini siapa menurut Mana, kalian Bu? ini kira-kira? Ini adik TK kalian ya. Adik TK kalian di sebelah sekolah kita ini. Itu SL dong, Bu. Sama. Itu Sari, Bu. Itu Sari yang lagi belanja sama ini. Sama Farida. Farida yang jadi tukang baksonya, Bu. Ya, ini kan tukang baksonya laki-laki, Elsa ya. Masa tidak berubah Itu jadi laki-laki. Mana Elsa? Ada Elsa ini saja matanya Elsa salah ini ya. Ya, Elsa Ayo. ini kebanyakan bercanda, Bu. Iya, kebanyakan bercanda memang ya. Jadi masalah. Nah, Kok Bu kalian Elsa cermati ini dulu banyak masalahnya. bercanda, Bu? Kalian pahami dulu gambarnya ya. Kalian pahami dulu gambarnya. Ya, Bu. Makanya kami nanya orang-orang di gambar biar kami paham, Bu. Biar dibuat nanti kata-katanya. Misalnya Tapi kamu kalimat tadi kan masalahnya. nanya ini, nanya pemerannya Elsa. Ibu kan tidak tahu, ini hanya gambar aja. Ya, kalau kamu nanya ada masalah nggak di gambar ini, ya baru boleh Ibu jawab ya. Ayo, kerjakan dulu. Tetap mengerjakan secara mandiri, secara perorangan ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bu, Oke, saya mau yang teman-teman. pertama, Bu. Saya terakhir terus disuruh membacanya hasilnya. Sudah ya? Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, dari 3 kelompok ini, Ibu pilih salah satu aja ya. Coba Bisa ya, Ibu Bu. minta kelompoknya Elsa. Ini pekerjaan Elsa ini. Ayo Elsa, kamu bacakan Elsa, masalahnya seperti apa Elsa? Ini Kalimat pekerjaan masalah. kamu, Elsa. Iya, Ya. Bu. Ayo. Kalimat masalah, sampah berserakan di sepanjang jalan. Kalimat penyelesaian masalah, membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi produksi sampah, sampah diolah menjadi barang yang berguna. Bu, Fitri ini apa nih produksi? Saya nggak tahu. Fitri, kamu yang tulis tadi produksi itu apa, Fitri? Ya, namanya nama Itu kan punya kamu, Ini Elsa. kan ada nama kamu di sini. Ketahuan Elsa. kan?
Enggak, Gimana saya ada? cuma Itu tulis kerja tadi, Bu. sendiri-sendiri. Tapi saya ada nanya sama Fitri tadi, Bu, nomor 2. Oh, berarti kamu nyontek ya tadi? Nyontek ya, Elsa? Bukan nyontek semua. Kalau nyontek semua itu sedikit ya, Bu. Sama, Mengurangi nyontek apa? juga ya. Berarti ada sedikit nyontek tadi. Tahu nggak nyontek itu pekerjaan apa? Kalau nyontek semuanya itu sedikit ya, Bu. Sekarang Sama ibu aja, tanya. tetap aja nyontek itu. Ibu tanya Fikri, pekerjaan nyontek Kenapa, itu Bu? apa, Fikri? Pekerjaan menyontek Kenapa, itu Bu? apa? Ayo, Apa, Bu? Enggak kedengar. ayo. Pekerjaan nyontek itu masuk apa? Masuk perbuatan apa? Perbuatan tercela atau terpuji, Fikri? Menyimpang, Tercela, Bu. perbuatan tercela, Bu. Tercela Ya, menyimpang, Bu. benar, Anissa. Kenapa, Bu? Perbuatan tidak baik, Bu. tercela, perbuatan Tidak tidak baik, Bu. baik. Perlu Ya, dihukum, berarti Bu. kita tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Ya, Elsa, Ibu ingatkan lain Iya, kali, Bu. Elsa. Nyontek Bu, sedikit maaf, pun Bu. nggak boleh, Saya Elsa, sulit. ya. Saya sulit nomor 2 tadi, Bu. Sulit saya Ya, mikirnya apa? Kan Ibu harus 3 jawabannya. Yang saya tahu kan cuma 2. Ya, 3 kan Terus si lebih Fitri ini baik, kepintaran, Elsa. Ya. Bu. Makanya pakai Nah, bahasa-bahasa yang Kalau saya kelompok yang pahami. lain, Ibu rasa juga hampir sama jawabannya ya. Berarti kalian di sini sudah memahami apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada? Nggak ada, Bu. Nggak Ada, ada. Bu, paham, Bu. Tidak ada? Minum nggak, Bu? Boleh minum ya. Tumben ya. Di jam Bu bisa pelajaran makan Ibu cemilan, ini Bu. nggak ada yang ke toilet ya. Biasanya Nggak ini boleh. Elsa nih hari-hari ini ke toilet terus kerjaannya. Bisa makan cemilan lah, Bu. Nih, Apa? saya ada cemilan, Bu. Nggak boleh. Bisa Kalau sampai Nggak makan boleh, cemilan. minum aja boleh. minum aja Elsa boleh, Bu. bolehnya. Saya lagi batuk, Bu. Ya, yo. Sudah ya? Batuk ya, komik aja. Ayo. Sudah semua? Kalau Bu. sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan ke pelajaran Ada, Bu. kelas selanjutnya. Biar cepat istirahat, Bu. Belum istirahat Bu. nih, sabar ya. Sabar ya. Bu. 11 menit lagi istirahat, Bu. Bu. Iya, ini kita lanjutkan lagi nih. Pelajaran PPKN kita. Ya. Bu. Coba bacakan dulu, Fikri. Ini masih sama ya, kalian menganalisis bacaan Ya, ini. Bu. Sama seperti Ini yang dibaca, ada di Bu. bahasa Indonesia tadi. Ayo bacakan dulu, Baca, Fikri. Bu. Ya, bacakan dulu. Ya, Bu. Kewajiban Oh, ya dan hak sebagai warga sekolah. Sekolah kita tidak akan menjadi sekolah yang sehat jika tidak ada dukungan dari warga sekolah. Setiap warga sekolah berhak akan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, sehingga wajib mendukung program kebersihan sekolah. Kita semua wajib memiliki kebiasaan hidup sehat. Sudah, Bu? Iya, pintar ya. Fikri sekarang membacanya sudah lancar. Dong, Bu. Ibu minta yang lain, meskipun masih kelas 3, tolong ya, ditingkatkan lagi literasinya di rumah. Kalau malam itu jangan nonton TV aja. Kalau main jangan sampai senja. Ini Ibu lihat nih kebiasaan kalian nih ya. Kalau kalian main itu bisa sampai sore depan rumah Ibu itu. Ya, Ibu Rumah saya tahu jauh, aja Bu, dari rumah rumah Ibu itu Ibu. kan dekat sekolah ya perumahannya. Tapi kalian juga Berarti harus Ibu nih banyak pakai waktu. matanya. Iya, Banyak mata-matanya Ibu nih. bukan banyak mata-matanya Elsa, tapi memang kalian itu bermainnya di depan rumah Ibu. Ya. Nah, Ibu Lah, Bu. ingatkan. Ya. Apa? Bu, apalagi Elsa tuh, Bu. Ibunya yang hobi jalan-jalan. Kalau kami Saya ke tidak lapangan, jalan-jalan, ya. Di rumah saya itu lihat, memang di situ. Menurut Ibu, kaliannya yang jalan terus kerjaan kalian ya. Ibu kalau siang-siang tuh nggak bisa tidur loh. Ya ampun, Elsa, Iya, Bu. nggak bisa tidur. Nggak pernah di rumah, Bu, Elsa, Bu. Si jagoannya yang main itu Elsa. Ibu lihat ya, Elsa Ya, Bu. terus nih ya. Bu, kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke kelas, Bu. Tidak ya, Ibu hanya mengingatkan ya agar kalian jangan bermain terus ya sampai kalian lupa
belajar. Seperti itu maksud Ibu Elsa ya. Nah, kalau misalkan Bu. Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan, ya Ibu minta maaf aja ya. Iya, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita selanjutnya, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kewajiban dan hak di sekolah. Kewajibannya ada apa aja, Farida? Kewajibannya Farida, bacakan Farida. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman yang ada di depan piket kelas secara rutin, dan merawat taman sekolah, Bu. Iya, pintar ya. Nah, kemudian lagi bacakan si Juli, coba. Haknya apa aja, Juli? Haknya yang pertama, lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Terus kedua, dapat belajar dengan tenang. Ketiga, lingkungan menjadi hijau dan asri. Keempat, lebih bersemangat dalam belajar. Kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Dan yang terakhir, prestasi belajar meningkat, Bu. Iya, seperti itu ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kewajiban itu apa sih? Kewajiban menurut kalian? Harus dilaksanakan, Bu. Pintar, Fikri. Harus dilaksanakan. Kemarin di materi sebelumnya kita juga ada membahas kewajiban dan hak ini ya. Jadi Ibu rasa kalian masih ingat kewajiban itu apa, hak itu apa. Nah, Ibu tanya, Mary coba, hak itu apa, Mary? Suatu yang kita miliki, Bu. Iya, suatu yang kita miliki, suatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapatkan seperti itu. Contohnya, Bu. Enggak baca, Elsa. Itu ada contohnya. Itu contohnya, Elsa. Tanya dulu. Elsa ini gimana sih? Elsa, Ayo diam dulu, diam dulu. Ya, diam dulu ya. Nah, Ibu tanya Anissa di sini. Yang dahulu kita laksanakan itu apa? Menurutmu? Kewajiban, Bu. Baru nuntut hak. Kewajiban dulu, baru kita minta hak kita. Ya, seperti itu. Jangan kita dahulukan hak kita dulu, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, oke, masih dalam grup kalian tadi, kelompok kalian tadi. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan, kita akan lihat video ya. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis, kupas materi bersama Miss. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe. Teman-teman, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah, kita juga diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban antara seluruh warga sekolah. Nah, siswa merupakan salah satu warga sekolah ya teman-teman. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Nah, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah paham belum ya? Hak dan kewajiban itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satunya adalah di sekolah.
Apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, 9. Berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler. Yang ke-10 juga berhak mendapatkan penilaian dan evaluasi dari guru ya. Dan yang ke-11, hak siswa yaitu berhak mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga di sekolah. Nah, selain hak, Nah, baik, tadi kalian sudah mendengar kewajiban dan hak yang ada di video. Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah menyimak dengan baik videonya tadi? Ya, Bu. Sudah ya? Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Bu. Sudah Ya. jelas, Bu. Apa, El? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Sudah paham hak dan kewajiban. Nah, oke, kalau sudah paham, di sini Ibu akan membagikan LKPD ketiga lagi. Ya, kalian tetap dalam kelompok kalian dan ini kalian mengerjakan secara mandiri atau perorangan ya. Ingat, nggak boleh nyontek lagi ya. Kita bertukar pikiran boleh, tetapi kita tidak boleh menyontek ya. Nah, ini tolong dibagikan dulu si Jamilah coba. Ayo, Jamilah. Bagikan dulu Jamilah untuk teman-temannya. Oh, Jamilahnya kemana? Jamilah lagi ini ya, lagi ke toilet ya tadi ya. Nah, tolong bagikan si Anissa, coba bagikan Anissa untuk teman-temannya LKPD 3-nya. Ya, Bu. Ya, bagikan dulu. Udah, Bu. Udah semua, Bu. Ya, terima kasih Anissa sudah membantu Ibu. Nah, di sini tolong kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Ibu beri waktu ya. Sudah selesai, Bu. Ya, sudah selesai. Kita tunggu temannya yang lain dulu, Juli. Udah semua ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan bahas dari pernyataan ini ya. Tadi kalian sudah membaca petunjuknya seperti apa. Dari pernyataan ini, kalian tinggal mencentang aja. Kita bahas sama-sama aja dulu. Ayo Elsa, ini menurutmu yang nomor 1, mengikuti kegiatan upacara. Pernyataan sesuai kewajiban dan hak. Ya, Bu. Ya atau tidak? Ya, Bu. Ini menurutmu mengikuti kegiatan upacara ini hak apa kewajiban? Padahal dia ketua kelas, Bu. Jangan ya, Fikri ini kan murid kesayangan kita semuanya karena dia satu-satunya laki-laki di kelas kalian. Ya, jangan seperti itu ya. Iya. Kita semua Berarti Ibu adalah gak sayang sama kami. keluarga. Berarti Ibu gak sayang sama kami ya. Sayang juga semuanya, ya, sayang semuanya. Ayo, sudah semua? Sudah, Bu, dari Sudah, tadi, Bu. Bu. Semuanya sudah di meja Ibu. Lapar Ya, sudah, ya, Bu. ya. Cepat, Bu. Terima kasih ya, Fikri. Terima kasih, Fikri. Lama terus. Ibu nih korupsi waktu terus ya. Ya, lonceng sudah berbunyi, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang terakhir ya, Ibu mau tahu apa menurut kalian yang bisa kita simpulkan pada materi kita pada hari ini? Tentang hak dan kewajiban, Bu. Tentang masalah, Bu. Kalimat masalah dan saran, Bu. Iya, kemudian apa lagi? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini sudah ya? Apa pelajaran yang kalian sukai? Sari, coba. Gambar, Bu. Gambar masalah, Bu. Sari Jadi yang kami tahu, Bu. ditanya, Elsa. Saya yang ditanya, Elsa. Nonton Iya, yang videonya, ditanya itu kan Bu. Sari, yang lain tuh diam dulu. Jangan dibiasakan seperti itu ya. Iya, Bu. Kebiasaan Elsa nih, Bu. Ayo, diam Dan dulu. kewajiban, Bu. Ada gambarnya tadi. Ya, kamu senang yang itu ya berarti ya. Ya. Nah, apa yang belum kalian pahami, Anissa? Ayo, Anissa. Gak ada, Bu. Paham semua. Ya, Paham nggak semua, ada. Bu. Saya yakin ya Ya, kalau teman-teman Nisa ini semua kan paham, muridnya Bu. pintar ya.
Iya, Bu. Pasti dia paham semua. Ini yang perlu Iya, kalian Bu. contohkan ya. Yang lain harus mencontohkan seperti Anissa ini. Berarti kami 9 nggak pintar ya Bu ya? Pintar semuanya ya Elsa ya. Maksud Ibu, kalian harus lebih rajin lagi. Seperti itu ya. Ibu tidak membanggakan siapa-siapa di sini. Maksud Ibu, kita mengambil hal-hal yang positif untuk kita jadikan sebagai contoh yang harus kita jalani. Maksudnya seperti itu, Elsa. Ya, tidak ada yang mau Bu, ditanya. cepat Bu. Iya, Sudah El. Bu. Sudah Bentar, nyanyi Bu. cepat Bu. Biasanya kan Ibu, kalau mau Bu, pulang nyanyi, Ibu Bu. nyanyi Langsung terus. nyanyi, Bu. Kita nyanyi Ayo, Bu, Bu. nyanyi. Nah, ya kita Nyanyi nyanyi dangdut ya. Bu, dangdut Bu, Nah, dangdut Bu. ayo, pelajarannya kan sudah selesai ya. Tadi kita sudah menyimpulkan materi juga ya. Nah, Ya, Ibu Bu. harap nanti ke depannya lagi kalian bisa lebih rajin lagi ya belajarnya. Nah, sekarang kita menyanyi dulu. Siap untuk menyanyi? Siap, Bu. Siap ya. Nah, Ibu lihat di sini ada yang masih belum terlalu tahu nadanya ya. Jadi ini Iya, tawan sengaja, Ibu. Tahu, Bu. Lagunya susah, jadi Bu. ini sengaja Iya ya. Bu, coba tadi lagu dangdut Bu, cepat kan Nah, bisa. ada lagu dangdut Elsa. Ini kita supaya budaya kita lebih kita lestarikan lagi. Jadi Ibu sengaja tadi membawakan lagu ini. Ibu tahu aja kalau kalian belum terlalu hafal ya. Tapi dengan Ibu memperkenalkan ini, semoga nanti di kemudian hari kalian bisa tahu lagi nadanya seperti apa begitu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian lagi untuk materi selanjutnya, materi pertemuan besok kita akan belajar tentang kegiatan yang sesuai, yang tidak melanggar ya, melanggar apa namanya? Maksud Ibu yang melanggar kewajiban dengan yang tidaknya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini karena kita sebentar lagi akan pulang ya, Ibu tunjuk si Fitri dulu untuk mengkondisikan teman-temannya. Namun sebelumnya tolong peralatannya disimpan dulu, disimpan di dalam tas. Siapa tahu ada yang belum ya, ada yang tercecer dan lain sebagainya. Tolong berdoa dulu Fitri. Ya. Ayo Fitri. Nggak ada ya Fitri? Saya aja, Bu. Ayo. Fitri Ketua nggak kelas aja Bu, ketua Iya, kelas. Farida Ulfa Ya. aja. Ayo Farida Ulfa, pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Farida. Silakan anak-anak, kalian kemaskan barang kalian, kalian boleh pulang. Tidak ada yang nongkrong di jalan ya. Tidak ada yang ngambil buah tetangga. Ya, langsung aja pulang. Oke, terima kasih. Bu ucapkan selamat siang. Iya Bu, Ibu juga hati-hati di jalan. Ya, El, terima kasih Elsa. Ya, takut terinjak